Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi berdasarkan PSAK 23 pada PT Saver Indonesia di Badung. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikade Sri Handayani dengan NIM 2215613126. Baik, adapun latar belakang yang akan saya bawakan yaitu penjualan konsinyasi adalah solusi distribusi yang menguntungkan kedua belah pihak, pengamanat atau komisioner. PT Saver Indonesia menjual barang konsinyasinya seperti baju, dompet, tas, sandal, dan topi. Namun pencatatan pada PT Saver Indonesia belum menggunakan metode terpisah. Baik, rumusan kesenjangan yang saya bawakan, bagaimanakah penerapan akuntansi penjualan konsinyasi berdasarkan PSAK 23 pada PT Saver Indonesia? Tujuan penelitiannya, menilai sejauh mana penerapan akuntansi penjualan konsinyasi apakah pada PT Saver Indonesia sudah berdasarkan PSAK 23. Adapun manfaat penelitian yang pertama dan menjadi bahan evaluasi bagi PT Saver Indonesia. Yang kedua, referensi ilmiah praktik akuntansi konsinyasi bagi Politeknik Negeri Bali. Yang keempat, menambah wawasan tentang akuntansi konsinyasi berdasarkan standar PSAK 23 bagi mahasiswa. Standar aktivitas yang pertama ada penjualan, yaitu kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jenis-jenis penjualan ada trade selling, missionary selling, technical selling. Faktor-faktor penjualan yaitu kondisi dan kemampuan penjualan. Yang kedua ada kondisi pasar, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kondisi organisasi perusahaan, yang kelima ada faktor lainnya. Yang kedua, penjualan konsinyasi. Definisi penjualan konsinyasi adalah perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu. Pemilik barang yang menitipkan barang disebut pengamanat, sementara yang dititipkan disebut komisioner. Perjanjian dalam penjualan konsinyasi. Yang pertama ada hak milik atas barang tetap berada di tangan pengamanat dan dilaporkan sebagai persediaan barang dagangnya pengamanat sampai barang dijual oleh komisioner kepada pihak ketiga. Yang kedua, tidak ada pendapat maupun laba kotor yang diakui saat barang diserahkan pengamanat kepada komisioner. Pendapatan diakui saat barang dijual komisioner kepada pihak ketiga. Yang ketiga, ada komisioner berhak atas komisi dari penjualan barang kepada pihak ketiga. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi, yang pertama, pengamanat adalah menitipkan barang atau pemilik barang. Komisioner adalah pihak yang menerima titipan barang. Yang ketiga, syarat penjualan konsinyasi. Syarat-syarat penjualan konsinyasi biasanya diatur antara pengamanat dan komisioner dalam satu kontrak atau perjanjian konsinyasi, di mana dalam perjanjian ini tercantum beberapa ketentuan atau kesepakatan yang harus dijalankan selama pelaksanaan penjualan konsinyasi. Yang keempat, ada keuntungan penjualan konsinyasi. Yang pertama, keuntungan bagi pengamanat. Produk dapat dipasarkan dengan luasa di toko yang sudah memiliki banyak pelanggan, lalu tidak perlu mengurusi atau berjualan langsung ke konsumen, lalu lebih fokus dengan mengelola kualitas produk. Yang kedua, keuntungan bagi komisioner.
mendapatkan keuntungan dari laba penjualan produk konsinyasi, meminim risiko karena jika barang tersebut tidak laku, maka bisa dikembalikan kepada pemilik produk. Yang ketiga, hemat biaya terlebih jika pemilik produk menggunakan SPG, maka SPG dibayar oleh pemilik produk. Yang keempat dan yang terakhir, display produk di toko terlihat banyak. Yang kelima, pencatatan penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi melibatkan dua belah pihak, yaitu pengamanat dan komisioner. Maka akuntansi juga diselenggarakan oleh pengamanat dan juga diselenggarakan oleh komisioner. Baik pengamanat maupun komisioner, ada dua metode pencatatan dalam akuntansi yang dapat digunakan. Yang pertama, metode terpisah atau neto. Yang kedua, metode tidak terpisah. Yang keenam, ada sistematika pencatatan penjualan konsinyasi. Pendapatan pada konsinyasi diakui saat penjualan terhadap barang-barang konsinyasi dilakukan oleh komisioner kepada pihak ketiga. Jika pengamanat membutuhkan laporan penjualan atas penjualan barang-barang konsinyasi, maka pencatatannya harus diselenggarakan terpisah dari transaksi penjualan reguler. Yang ketujuh, pengertian PSAK 23. Pendapatan menyatakan bahwa arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan akuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedelapan, pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktivitas sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban kombinasi dari selama satu periode, dari pengirim ataupun produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung. Yang kesembilan, ada pengakuan pendapatan menurut PSAK 23. Ada beberapa kriteria untuk mengakui pendapatan dari penjualan jasa dalam PSAK nomor 23 paragraf 19, yaitu jika hasil yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasikan secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemampuan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Yang ke-10, pengukuran pendapatan PSAK 23. PSAK nomor 23 paragraf 8 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbal yang diterima dan atau dapat diterima. Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dipertaruhkan atau liabilitas disesuaikan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Yang ke-11, pengungkapan pendapatan PSAK 23. Pengungkapan pendapatan menurut PSAK nomor 23, entitas mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, ada jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dividen. Yang ketiga, ada jumlah pendapatan yang berasal dari hasil pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.
Adapun praktik baik aktivitas, beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi konsinyasi yaitu Tuti Herlina tahun 2020, akuntansi penjualan konsinyasi pada toko Asrif Jati Curug. Metode penelitian ini adalah observasi langsung dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan data mengenai jumlah unit, harga jual, biaya angkut, dan biaya komisi untuk pengiriman barang yang diterima Toko Asraf Jati Curug dari PT Jati Jepara. Metodologi penelitian yaitu lokasi penelitian pada PT Safer Indonesia waktu aktivitas yaitu 1 Februari hingga 31 Juli 2025. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi, instrumen pengumpulan data, analisis deskriptif kualitatif, akuntansi penjualan barang konsinyasi. Deskripsi objek penulisan, PT Safer Indonesia dikenal sebagai perusahaan retail dengan nama brand Safergirl. Bidang penjualan bagi produk wanita tanggal 19 Januari tahun 1998. Safergirl kini juga telah berhasil mengembangkan image Safer brand sendiri yang mandiri baik di pasar nasional dan internasional dengan target market anak-anak sampai dewasa. Deskripsi aktivitas yang pertama, data penjualan konsinyasi yang dilakukan PT Safer Indonesia pada bulan Maret dan April tahun 2024. Tampil data penjualan PT Safer Indonesia. Nama barang yang pertama, baju, jumlahnya 19, harga pokok Rp228.000, harga jual Rp368.000. Yang kedua, dompet, jumlahnya 2, harga pokok Rp160.720.000, harga jual Rp229.600.000. Yang ketiga ada tas, jumlah 10, harga pokok Rp178.800.000, harga jual Rp298.000. Yang keempat ada sandal, jumlah 23, harga pokok Rp232.800, harga jual Rp388.000. Yang kelima ada topi, jumlahnya 9, harga pokok Rp172.800, harga jualnya Rp288.000. Yang kedua, analisis pencatatan penjualan konsinyasi. Pencatatan penjualan yang dilakukan oleh Quicksilver selaku pengamanat dengan PT Safer Indonesia selaku komisioner dengan melakukan perjanjian kontrak penjualan konsinyasi antara kedua belah pihak. Pelaporan barang konsinyasi yang telah terjual oleh komisioner membuat bukti penjualan atas barang yang telah terjual, sedangkan yang akan diterima oleh komisioner sebesar Rp49.912.000 untuk setiap hasil penjualan per bungkus. Lalu yang ketiga, analisis pelaporan. Laporan ini berisi tentang Quicksilver yang menitipkan kepada PT Safer Indonesia yang berisi tentang barang konsinyasi, harga jual, harga pokok, jumlah barang per bungkus, dan komisi yang diterima oleh komisioner. Yang keempat, analisis pengakuan. Quicksilver telah mengakui perjanjian kontrak atas barang konsinyasi kepada PT Safer Indonesia untuk menitipkan barang dagangnya, serta kedua belah pihak juga membuat faktur penjualan barang konsinyasi. Yang kelima, analisis pengukuran. Pendapatan atau komisi yang diukur dengan terjadinya antara pengamanat Quicksilver dan komisioner PT Safer Indonesia dalam transaksi penjualan konsinyasi. Jumlah pendapatan timbul adanya persetujuan dengan kedua pihak. Dengan perjanjian ini bahwa setiap barang disepakati dengan harga Rp48.912.000 per bungkus dikalikan dengan jumlah barang. Yang keenam, analisis penyajian. Pendapatan merupakan sumber aliran kas masuk yang menjadi penerimaan utama dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebagaimana halnya di PT Safer Indonesia, PT Safer Indonesia menggabungkan penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler dalam pencatatan pendapatannya. Yang ketujuh, analisis pengungkapan. PT Safer Indonesia mengungkapkan jumlah pendapatan ini berasal dari penitipan barang kepada komisioner.
PT Safer Indonesia secara signifikan sebesar Rp5.051.504. Pendapatan konsinyasi hanya diungkapkan apabila setelah pengamanat menerima pemberitahuan penjualan dan pengiriman kas dari komisioner. Perbandingan penjualan konsinyasi PSAK 23 dengan PT Safer Indonesia. Perlakuan akuntansi yang pertama, pengakuan barang konsinyasi. Menurut PSAK 23, perjanjian barang konsinyasi harus disepakati oleh pengamanat dan komisioner. Menurut PT Safer Indonesia telah sesuai karena Quicksilver mengakui perjanjian barang konsinyasi yang telah disepakati oleh komisioner PT Safer Indonesia. Yang kedua, pengukuran barang konsinyasi. Menurut PSAK 23, pengukuran dapat diukur dengan jumlah nilai wajar imbal yang diterima oleh komisioner, sehingga tarif tersebut dikalikan dengan harga barang yang telah disepakati antara pengamanat dan komisioner. Menurut PT Safer Indonesia telah sesuai karena pengukuran pada Quicksilver mengenai barang konsinyasi yang akan dititipkan kepada komisioner PT Safer Indonesia bahwa telah disepakati, yaitu satuan barang mendapatkan komisi sebesar Rp48.912.000 dengan dikalikan jumlah barang. Yang ketiga, penyajian barang konsinyasi. Menurut PSAK 23, penyajian pendapatan yang diperoleh setelah diakui, dicatat, dan diukur akan disajikan dalam laporan laba rugi periode pendapatan tersebut diperoleh. Menurut PT Safer Indonesia tidak sesuai karena penyajian barang konsinyasi yang dilakukan oleh PT Safer Indonesia hanya menggunakan metode tidak terpisah dan menggabungkan penjualan reguler. Penyajian pendapatan di PT Safer Indonesia dilaporkan dalam jenis laporan keuangan, yaitu arus kas. Yang keempat, ada pengungkapan barang konsinyasi. Menurut PSAK 23, setiap nama barang dari pendapatan yang diakui selama periode setelah komisioner menyerahkan hasil penjualan konsinyasi kepada pengamanat. Menurut PT Safer Indonesia telah sesuai karena Quicksilver hasil pendapatan konsinyasi yang akan didapat PT Safer Indonesia sebesar Rp5.651.504. Tetapi setelah pengamanat menerima pemberitahuan penjualan dan pengiriman kas dari komisioner. Yang pertama, pengakuan PT Safer Indonesia telah sesuai dengan PSAK 23 telah mengakui sebelum melakukan transaksi penjualan konsinyasi. Yang kedua, ada pengukuran. Pengukuran Quicksilver telah sesuai dengan PSAK 23, yaitu pendapatan konsinyasi diukur dengan nilai wajar imbal yang diterima. Pendapatan komisioner PT Safer Indonesia diukur berdasarkan tarif yang telah ditentukan dari masing-masing sumber pendapatannya. Tarif tersebut dikalikan dengan harga barang yang dijual. Yang ketiga, penyajian pendapatan yang diperoleh setelah diakui, dicatat, dan diukur disajikan dalam arus kas sesuai periode pendapatan tersebut diperoleh. Yang keempat, pengungkapan dilakukan PT Safer Indonesia telah sesuai dengan PSAK 23 karena pendapatan dari penjualan konsinyasi berasal dari penitipan barang di komisioner untuk dititipkan, dijaga, dirawat agar barang tersebut aman. Pengakuan pendapatan ini diungkap setelah penyerahan penjualan konsinyasi. Komisioner menyerahkan hasil penjualan kepada pengamanat. Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan yang telah didapat dan disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, PT Safer Indonesia belum menerapkan standar akuntansi penjualan konsinyasi sesuai PSAK 23 secara tetap dalam hal penyajian. Yang kedua, penyajian pendapatan yang digabung ini dilaporkan dalam laporan keuangan khususnya pada laporan arus kas. Yang ketiga, PT Safer Indonesia tidak memisahkan antara penjualan konsinyasi dan penjualan reguler dalam pencatatannya, melainkan menggabungkan keduanya dalam satu laporan pendapatan. Pendekatan ini dilakukan untuk menyederhanakan proses laporan keuangan, meskipun berisiko mengaburkan informasi spesifik terkait kontribusi penjualan konsinyasi terhadap total pendapatan perusahaan.
Dari kesimpulan tersebut, maka dapat saya sarankan agar PT Safer Indonesia mempertimbangkan pemisahan pencatatan antara penjualan konsinyasi dan penjualan reguler, khususnya dalam penyajian pendapatan dan laporan arus kas. Pemisahan ini tidak hanya akan memudahkan dalam evaluasi efektivitas strategi penjualan konsinyasi, tetapi juga akan memberikan informasi yang lebih akurat kepada pihak internal maupun eksternal seperti manajemen, investor, dan auditor. Jalan-jalan ke kampus PNB, jangan lupa membawa makan ringan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.